apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda rumah warga di Kabupaten Maros dan Pangkep. Seorang nenek berusia 100 tahun tak bisa diselamatkan. Waspada aksi eksibisionis seorang lansia di Kabupaten Sinjai menunjukkan kelaminnya pada sekumpulan mahasiswi. Sejumlah anggota TNI di Kabupaten Bulukumba mengajar anak-anak mengaji di perkampungan pinggir pantai. Kita ke informasi pertama, 3 rumah warga di Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, ludes terbakar pada Rabu malam. Akibat peristiwa tersebut, seorang nenek yang berusia 100 tahun tewas karena terjebak di dalam rumah. Kebakaran, rumahnya ada yang naik. Kebakaran hebat terjadi di Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros pada Rabu malam. Api begitu cepat membesar dan merembet ke rumah warga yang terbuat dari bahan semi permanen. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Maros yang mendapatkan informasi langsung mendatangi lokasi dan berusaha memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan setelah petugas damkar berjibaku selama 2 jam. Akibat peristiwa itu, 3 unit rumah warga ludes terbakar. Seorang nenek bernama Mak Nuri yang berusia 100 tahun juga ditemukan tewas dalam rumahnya. Saksi mata yang juga cucu korban menyatakan neneknya terjebak di dalam rumah bersama tantenya. Namun sang tante dapat diselamatkan oleh warga yang menolongnya di lokasi. Sedangkan sang nenek terjebak dan tidak bisa dikeluarkan dari rumah karena dalam kondisi lumpuh. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah. Satu diselamatkan, yang satu tidak, Pak. Karena api kencang. Oh, artinya ini semua 3 orang awalnya terjebak ya, Pak? Yang dua terjebak ya, Pak? Tapi 1 selamat ya, Pak? 1 selamat. Oh. Tadi ada kendala atau gimana, Pak, tadi, Pak? Untuk kendala mungkin karena akses masuk ke sini jalan tidak sampai. Petugas mengaku sempat kesulitan menuju ke lokasi kebakaran lantaran terkendala jalan yang rusak. Pasca kebakaran, polisi telah memasang garis polisi untuk melakukan penyelidikan mencari penyebab pasti kebakaran. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Sementara itu di wilayah Kabupaten Maros lainnya, api membakar sebuah rumah panggung berlantai 2 yang juga dijadikan sebagai warung makan. Kobaran api menyebabkan harta benda milik korban ludes terbakar. Video amatir warga merekam kebakaran yang melanda sebuah rumah panggung berlantai 2 yang juga dijadikan sebagai warung makan di Jalan Poros, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Besarnya kobaran api membuat warga sempat panik. Mereka berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Maros yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api yang terus membesar lantaran sebagian bangunan terbuat dari kayu sehingga mudah terbakar. Setelah 40 menit, petugas akhirnya berhasil memadamkan api dengan menurunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik di bagian ruang tamu yang berada di lantai 1. Api kemudian menjalar ke lantai 2 bangunan. Besarnya api juga meludeskan sebagian harta benda milik korban yang tidak sempat diselamatkan. Ada selamat biar sedikit. Oh, biar surat-surat ya, Bu? Tidak ada sama sekali, nak. Mana gelangku apa tidak ada. Ibu, besar tadi apinya ya, Bu? Besar sekali ya? Besar sekali ya, Bu? Besar. Oh, tapi api dari bawah mana, Bu? Tengah bawah. Sebelum mencoba di atas masih bisa di bawah goyang, ambil tuh. Ini dari bawah ya, Bu? Karena di bawah dipakai di atas juga. Oh, iya. Tuan dari Boswa 1 unit. Oh, sekitar berapa jam akhirnya api dipadamkan? Oh, sekitar kurang lebih 45 menit. Oh, tadi ada kendala atau gimana tadi, Pak? Oh, alhamdulillah dengan adanya bantuan warga terkendala tidak ada. Ya. Tidak ada ya, Pak? Siap, Pak, ya. kalau dugaan sampai terbakar ini apa sih, Pak? Untuk sementara diduga karena arus listrik. Oh, itu dari bagian mana, Pak? Kemungkinan besar dari ruang tamunya, ya menurut laporan warga.
Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut. Petugas Polsek Lau Kabupaten Maros masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan rumah panggung tersebut. Raisabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Kebakaran juga terjadi di wilayah Kabupaten Pangkep, diduga akibat korsleting listrik. Sebuah rumah semi permanen terbakar pada Rabu siang. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Kamera milik warga merekam kobaran api yang mulai membakar satu unit rumah panggung di Kampung Mandar, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep. Warga panik karena api dengan cepat membesar. Apalagi terdapat sebuah rumah adat di kampung itu yang juga berada tidak jauh dari lokasi kebakaran. Saat kebakaran terjadi, sejumlah penghuni rumah masih berada di dalam rumah, termasuk seorang lansia dan anak balita. Mereka berhasil dievakuasi oleh warga. 6 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api cepat berkobar karena rumah yang terbakar terbuat dari kayu serta adanya tiupan angin yang kencang. Akibat kebakaran tersebut, 1 rumah panggung, 2 unit sepeda motor, dan 1 unit laptop serta sejumlah barang lainnya habis terbakar. Awalnya warga melihat pertama kali dan mengira api hanya berasal dari rumah warga yang sedang membakar sampah. Namun saat didekati ternyata rumah itu juga ikut terbakar. 1 unit rumah saja. 2 motor. Pada saat kebakaran apa ada orang di dalam rumah atau bagaimana? Pada saat kebakaran ada orang di dalam, anak-anak 3 orang masih. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Kita ke informasi lainnya, seorang pria di Makassar sempat menjadi bulan-bulanan warga usai kedapatan mengambil potongan kabel bekas di sebuah tempat usaha di Jalan Boulevard Kota Makassar pada Rabu siang. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan dan membawa pelaku ke Mapolsek Panakukang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pria bernama Ramli berusia 30 tahun warga Rapokaling, Kota Makassar ini diamankan oleh para pekerja usai tertangkap basah mengambil potongan kabel bekas di sebuah tempat usaha bahan bangunan di Jalan Boulevard Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan para pekerja saat digiring ke toko tempat pelaku mengambil kabel tersebut. Pelaku berdalih bahwa ia tak sengaja menemukan kabel bekas itu sehingga mengambilnya. Belakangan diketahui kabel tersebut merupakan kabel yang disimpan oleh pemilik toko yang akan dijual kembali. Seorang pekerja menyatakan saat itu ia baru saja pulang dari masjid dan melihat pelaku mengambil potongan kabel bekas tersebut dengan menaikkan ke becak motor. Saat ditegur, pelaku langsung pergi dan mendorong becak motornya. Lantaran tidak ada pekerja lain yang merasa memberikan kabel bekas tersebut kepada pelaku, para pekerja pun kemudian mengejar pelaku. Rapokaling? Iya. Sama siapa kau ke sini? Sendiri. Sendiri? Iya. Kau yang mau ambil itu kabel? Tidak sengaja jadi lewat. Tidak sengaja lewat? Banyak orang di lokasi sini. Kau naik apa ke sini? Bentor. Naik bentor? Mana bentormu? Ada di situ di samping jalan-jalan terus di saya biasa dikasih barang-barang bekas, plastik. Iya, kalau ada aja kita. Kau cari barang-barang bekas memang? Mana ke sini bentor. Kalau nak kesana begini jatuh lagi turun, nak kesana jatuh lagi turun. Itu jam berapa itu, Pak? Baru-baru ini. Oh, baru-baru ya. Saya masih bertanya sama bos, siapa kasih kabel? Oh ya. Nah, itu saja. Siapa kasih kabel tidak ada. Nah. Jalan lagi ini lari. Lari ki? Udah lari ini, udah dorong bentornya. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku ke Mapolsek Panakukang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Raisabu melaporkan dari Kota Makassar. Waspada aksi eksibisionis, aksi menunjukkan alat kelamin di muka umum. Ini terjadi di Kabupaten Sinjai. Seorang lansia menunjukkan kelaminnya pada sekumpulan mahasiswi. Pelaku kini telah diringkus pihak kepolisian. Satuan Reserse Polres Sinjai menangkap pelaku aksi eksibisionis. Pelaku diketahui berinisial MY, berusia 54 tahun. Ia ditangkap di rumahnya yang berada di Kecamatan Sinjai Timur. Lansia tersebut memamerkan alat vitalnya terhadap seorang mahasiswi di Kabupaten Sinjai.
Pelaku yang memakai sarung duduk di atas motornya dan dengan sengaja memamerkan alat vitalnya ke arah kerumunan mahasiswi yang tengah berkumpul bersama teman-temannya. Pelaku tidak hanya memamerkan alat vitalnya, pelaku juga mendatangi salah satu korban yang duduk di atas. Korban ketakutan dan trauma karena peristiwa itu, sehingga ia melaporkan ke unit PPA Polres Sinjai. Aksi tersebut dilakukan pada 22 Juli lalu. Tim Cyber Polres Sinjai pun melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku. Itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Saudara AMY kita sangkakan pasal 36 junto pasal 10 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Adapun ancaman hukumannya adalah maksimal 6 tahun. Atas porno aksi tersebut, pelaku dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai.